mungkin timbul pertanyaan di kita ya, apakah di penulis yang sudah terkenal itu juga ada mitos-mitos sih yang bisa menghambat mereka dalam menulis, yang juga membuat mereka itu menghadapi gangguan, menghadapi hambatan dalam menulis. Mungkin teman-teman berpikir, nggak mungkin ya, mereka sudah terkenal, berarti mereka sudah terlatih untuk menulis, mereka sudah sering menulis, sehingga mereka tidak punya mitos-mitos, tidak punya anggapan-anggapan salah yang bisa menghambat mereka dalam menulis. Nah, dari hasil riset saya ternyata nggak begitu teman-teman. Para penulis terkenal pun juga punya mitos sendiri ya, walaupun mitosnya beda dengan mitos kita sebagai penulis pemula gitu. Tapi ya tetap para penulis bestseller tadi, penulis terkenal tadi juga tetap punya ininya sendiri ya, punya mitosnya sendiri gitu. Nah, akan saya jelaskan teman-teman saya sekilas mitos-mitos apa saja yang juga dialami oleh penulis terkenal ya. Tujuannya apa? Kita juga membahas mitos-mitos penulis terkenal ya, supaya kita jadi tahu bahwa ternyata bukan hanya kita saja mempunyai mitos ataupun punya anggapan salah ya dalam menulis gitu, tapi penulis yang terkenal pun juga punya, sehingga kita lebih bersemangat ya. Artinya apa yang kita alamin itu ternyata juga dialami oleh penulis-penulis terkenal nih, sehingga kenapa kita harus berhenti menulis, sementara penulis-penulis terkenal yang juga punya mitos-mitos yang menghambat mereka saja, mereka juga bisa terkenal gitu, mereka bisa menulis lah setidaknya ya dengan baik gitu. Jadi itu sekarang mitos yang pertama dari seorang penulis terkenal itu adalah penulis terkenal itu harus selalu inspiratif dan produktif. Jadi itu ya teman-teman, kalau beda dengan kita ya, mungkin kita menulis satu novel aja ataupun satu buku ataupun bahkan satu cerpen itu perjuangan 45 sekali ya, sehingga kita fokus hanya menyelesaikan itu aja bisa lama gitu kan. Nah, kalau penulis terkenal kan menulisnya cepat gitu. Karena tapi begitu mereka menulis buku ini, novel ini setengah bulan, 1 bulan gitu. Nah, ketika mereka sudah selesai novel ini, selalu ada anggapan bagi mereka harus buat novel yang lain. Jadi artinya tidak boleh berhenti dalam menulis ya, mereka harus selalu produktif. Jadi itu teman-teman mitos yang sering menghampiri penulis terkenal ya, yaitu mereka harus selalu produktif dan harus punya inspirasi dalam menulis, dan istilahnya tidak boleh ada berhenti, tidak boleh ada liburnya dalam menulis gitu ya. Nah, itu dampaknya apa ya, membuat tekanan pada diri mereka kan, sehingga mereka selalu berpikir ketika sudah selesai satu buku, satu novel, ya harus buat buku lain lagi. Padahal kan ide itu tidak harus datang tiba-tiba ya teman-teman ya, ide itu kadang harus dicari gitu, ide itu harus dikelola gitu. Jadi nggak selalu ketika kita setelah selesai menulis satu buku atau novel harus nulis novel yang berikutnya gitu ya. Nah, karena mereka tertekan tadi untuk selalu produktif menulis, ya akhirnya mereka justru stuck ya, artinya mereka justru idenya macet gitu, karena ya mereka ditekan oleh diri mereka sendiri untuk selalu menulis. Nah, itulah makanya mereka juga mengalami apa kita alami sebagai penulis pemula, yaitu menghadapi creativity block ya, menghadapi hambatan kreativitas, menghadapi kemandekan dalam kreativitas ya, karena ya mereka mempressure diri mereka sendiri gitu untuk selalu menulis yang banyak gitu ya. Nah, kemudian yang ya karena mereka itu akhirnya mereka takut gagal kan, artinya bagi mereka kalau terjangkit mitos ini ya, mereka ketika sudah selesai satu buku, satu novel, mereka tidak menulis berikutnya, itu mereka merasa gagal kan, mereka merasa tidak produktif gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, mitos pertama yang sering dihadapi oleh penulis terkenal gitu.